Tugas pertemuan ke-7, Sistem Informasi Akuntansi. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah sekumpulan sumber daya yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. SIA terdiri dari 5 komponen, yaitu orang, prosedur, data, software, dan infrastruktur teknologi informasi. Kelima komponen itu menjadi 3 fungsi penting dalam organisasi, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas transaksi yang dilaksanakan oleh organisasi, 2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen, 3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga harta organisasi. SIA penting untuk kita tahu, untuk kita memahami cara sistem akuntansi bekerja, juga untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan menjadi alternatif lain untuk menspesialiskan diri pada perpajakan, menjadi salah satu pelayanan konsultasi yang paling cepat berkembang, menjadi sebuah penelitian atau survei yang dilaksanakan oleh The Institute of Management Accountant atau IMA. SIA berperan sebagai System Enterprise Resource Planning atau IRP yang dirancang untuk mengatasi masalah. Kedua, menjadi kunci utama dari fitur sistem IRP. 3 fungsi dasar yang dilaksanakan oleh SIA adalah mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan bisnis secara efisien dan efektif. 2. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan bagi manajemen. Ketiga, menyediakan pengendalian internal yang memadai atau cukup. Pemrosesan data terdiri dari 4 langkah, yaitu memasukkan data, 2. Menyimpan data, ketiga, memproses data, keempat, menghasilkan informasi. Siklus pemrosesan data memicu input data biasanya untuk pelaksanaan beberapa aktivitas bisnis. Juga menggunakan dokumen sumber yang mengumpulkan data awal tentang aktivitas bisnis dan kemudian memindahkan data tersebut ke komputer. Tetapi sekarang sebagian besar aktivitas bisnis langsung dicatat oleh komputer melalui tampilan untuk entry data. Pemicu input data adalah pelaksanaan beberapa aktivitas bisnis yang harus dikumpulkan, yaitu tipe kegiatan yang menjadi perhatian, 2. Sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap kegiatan, 3. Para pelaku yang terlibat dalam setiap kegiatan. Juga, perusahaan kebanyakan menggunakan dokumen sumber yang mengumpulkan data awal tentang pemrosesan data. Proses batch adalah proses pembaruan secara periodik atas data yang disimpan tentang sumber daya dan pelaku yang terlibat. 2. Proses online atau real time adalah proses pembaruan yang dilakukan secara langsung setelah terjadinya transaksi. Entitas adalah sesuatu yang disimpan informasinya, dan setiap entitas memiliki atribut atau karakteristik khusus yang harus disimpan. Pencatatan data dalam jurnal. Setelah data transaksi ditangkap dalam dokumen sumber, langkah selanjutnya adalah mencatat data tersebut ke dalam jurnal. Jurnal dibuat untuk tiap transaksi yang ditunjukkan rekening dalam jumlah debit dan kredit. Pencatatan data transaksi dalam jurnal
dilakukan apabila transaksi jarang terjadi atau tidak rutin. Kedua, proses pencatatan ke jurnal khusus dilakukan jika jumlah transaksi besar atau terjadinya transaksi berulang-ulang. Ketiga, ada 4 jenis transaksi yang paling umum digunakan untuk mencatat transaksi dalam jurnal khusus, yaitu penjualan kredit, 2 penerimaan kas, 3 pembelian kredit, 4 pengeluaran kas. Posting transaksi ke buku besar. Buku besar digunakan untuk meringkas status keuangan. Buku besar terdiri dari aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan rekening biaya dari organisasi. Posting transaksi ke buku besar. Semua catatan buku besar pembantu didata secara terperinci bagi rekening buku besar yang mempunyai banyak sub-rekening individu. Rekening yang biasa digunakan dalam buku besar adalah piutang dagang, persediaan, dan hutang dagang. Disebut besar yang berhubungan ke buku besar pembantu adalah rekening pengendali. Rekening pengendali terdiri dari jumlah total dari semua rekening individu dalam buku besar pembantu. Kemudian SIA menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan SIA terbagi dalam 2 bagian, yaitu laporan keuangan dan laporan manajerial. Laporan keuangan yaitu menyiapkan neraca percobaan, membuat jurnal penyesuaian, menyimpan neraca percobaan setelah penyesuaian, menghasilkan laporan laba rugi, membuat jurnal penutup, menghasilkan neraca saldo, menyiapkan laporan aliran kas. Laporan manajerial menyediakan rincian informasi operasional yang dilaksanakan organisasi, yaitu tentang anggaran dan laporan kinerja. Anggaran adalah ungkapan formal tujuan dalam istilah keuangan dan salah satu jenis anggaran yang paling umum dan penting adalah anggaran kas. Laporan kinerja adalah sebuah laporan yang mendaftar jumlah anggaran dan jumlah sesungguhnya atas pendapatan dan biaya, dan juga menunjukkan selisih atau perbedaan di antara kedua jumlah tersebut. Fungsi ketiga dari SIA adalah menyediakan pengendalian yang memadai untuk 3 tujuan dasar, yaitu 1. Memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem adalah handal. Yang kedua, memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dilakukan efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen. Yang ketiga, mengamankan kekayaan organisasi termasuk data. 2 metode penting untuk mencapai tujuan tersebut yaitu 1. Menyediakan dokumentasi yang memadai atas seluruh aktivitas bisnis dan memastikan pemisahan tugas yang efektif. E-business dan e-commerce. Bisnis adalah aktivitas produksi, jual beli, pemasakan dan pendistribusian barang atau jasa untuk mendapatkan umpan balik yang bersifat komersial. E-business adalah definisi yang lebih luas dari e-commerce. E-commerce adalah proses atau transaksi jual beli serta pengiriman atau pertukaran barang atau jasa melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce merupakan bagian dari e-business. Ada beberapa jenis transaksi e-business dan e-commerce. Yang pertama, business to business. Yang kedua, collaboration commerce. Yang ketiga,
business to consumers. Yang keempat, consumer to business. Jenis-jenis transaksi e-business itu consumer to consumer. Yang kedua, intra-business commerce. Yang ketiga, government to citizen. Yang keempat, mobile commerce. Komponen elektrik commerce. Untuk mengaplikasikan e-commerce membutuhkan beberapa komponen, yaitu infrastruktur TI untuk e-commerce, masyarakat pengguna, peraturan kebijakan, marketing, pelayanan pendukung, mitra bisnis, pertukaran barang secara online, atau electric bartering adalah pertukaran barang atau jasa antar individu atau antar organisasi secara online tanpa transaksi keuangan. Pengaruh e-bisnis atas proses bisnis. Ya, itu meningkatkan tingkat akurasi. Yang kedua, mengurangi biaya. Pembelian dan logistik lingkar dalam. Internet meningkatkan aktivitas pembelian dengan cara mempermudah perusahaan mengidentifikasi para calon pemasok dan potensial dengan membandingkan harga. Teknologi komunikasi tingkat lanjut dapat secara signifikan meningkat, yaitu efisien operasi internal, perencanaan, efisien dan efektivitas aktivitas pendukung sumber daya manusia dalam rantai nilai, dan efisien dalam pembayaran pelanggan. Arus informasi dalam e-commerce. Pembeli melakukan permintaan, penjual melakukan tanggapan, pembeli melakukan pemesanan, penjual melakukan pengakuan, pembeli melakukan penjual melakukan pengakuan, kemudian penagihan, pembeli melakukan data pengiriman uang, dan pembayaran. Sebenarnya e-bisnis juga dapat meningkatkan efisien dan efektivitas aktivitas logistik lingkar luar penjual. Contohnya, akses yang tepat waktu dan akurat atas informasi rinci tentang pengiriman. 2. Pengoptimalan jumlah tersedia. Yang ketiga, pelayanan yang dapat digitalkan. Fungsi logistik lingkar luar dapat dilaksanakan secara elektronik. Faktor-faktor yang menjadi keberhasilan e-bisnis, yaitu terdapat 2 faktor. Yang pertama, tingkat kesesuaian dan dukungan aktivitas e-bisnis atas strategi keseluruhan perusahaan. Yang kedua, kemampuan untuk menjamin bahwa proses e-bisnis memenuhi 3 karakteristik kunci yang dibutuhkan dalam transaksi bisnis atau apapun, yaitu valid, integritas, dan privasi. Model akuntansi RIA dan diagram Entity Relationship atau ER. Rancangan dan implementasi sistem database. 6 langkah dasar dalam desain dan mengimplementasikan sistem database. Yang pertama, identifikasi kebutuhan informasi para pemakai. 2. Tahap pertama terdiri dari perencanaan awal untuk menetapkan kebutuhan dan kelayakan pengembangan sistem baru. Yang ketiga, mengembangkan berbagai skema. Yang keempat, menerjemahkan skema tingkat internal ke struktur database. Yang kelima, mentransfer semua data dari sistem sebelumnya ke database sistem informasi akuntansi yang baru.
Keenam, pengguna dan pemelihara sistem yang baru. Model data RIA. Pembuatan model data adalah proses of defining of database so that it faithfully represent all aspects of the organization including its interaction with the external environment. RIA atau sumber daya data kegiatan data model adalah conceptual modeling tool that focus on business, semantic, underlying, and organization value chain activities. Pembuatan model data dalam proses desain database. Perencanaan, analisis, persyaratan, kemudian didesain. Kemudian membuat pengkodean, kemudian implementasi dan operasi pemeliharaan. Model data RIA memberikan struktur dalam dua cara. Satu, mengidentifikasi entitas apa yang seharusnya dimasukkan dalam database sistem informasi akuntansi. Yang kedua, dengan cara menentukan bagaimana membuat struktur antar entitas dalam database CSIA tersebut. Jenis-jenis entitas. Entitas adalah segala sesuatu yang informasinya ingin dikumpulkan dan disimpan oleh organisasi. Model data RIA mengklasifikasikan entitas ke dalam 3 kategori yang berbeda, yaitu sumber daya, kegiatan atau aktivitas bisnis, dan pelaku yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Diagram RIA. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi kegiatan pertukaran ekonomi. Langkah kedua, mengidentifikasi sumber daya dan pelaku. Yang ketiga, memasukkan kegiatan komitmen. Dan yang keempat, menetapkan kardinalitas hubungan. Pengambilan sistem informasi dari SIA. Diagram RIA yang lengkap juga berfungsi sebagai petunjuk yang berguna untuk meminta informasi dari database SIA. Permintaan data dapat digunakan untuk menghasilkan jurnal dan buku besar dari database rasional. Pengambilan informasi dari SIA, penjual ke penerimaan kas, kemudian konsep flowchart. Flowchart adalah bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Ada 2 macam flowchart, yaitu 1 sistem flowchart dan kemudian 2 program flowchart. Pembuatan flowchart tidak ada kaidah yang baku. Yang kedua, hindari pengulangan proses yang tidak perlu. Yang ketiga, jalannya proses menjadi singkat. Kemudian flowchart diawali dari 1 titik start dan diakhiri dengan end. Secara garis besar, ada 3 bagian utama, input, proses, dan kemudian output. Ada banyak simbol-simbol flowchart yang dipakai sebagai alat bantu menggambar proses dalam program. Yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu flow direction symbol, proses symbol, kemudian input-output symbol. Ancaman-ancaman atas SIA. Salah satu ancaman yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran, banjir, gempa, badai angin, dan lain-lain. Ancaman kedua perusahaan adalah kesalahan pada software yang tidak berfungsi. Misalnya kegagalan hardware, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, dan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, kesalahan logika, kehilangan atau salah meletakkan, kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia. Ancaman keempat bagi perusahaan adalah tindakan disengaja, sabotase, penipuan komputer, dan penggelapan. Ancaman SIA setiap tahunnya meningkat.
yang berarti informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Oleh karena itu, LIN dan sistem klien mendistribusikan data ke banyak pemakai. PAM memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data. Tinjauan menyeluruh konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset. Kemudian pengendalian manajemen, yaitu encompasses the following three feature. Latar belakang pengendalian internal, memperkecil risiko, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, yaitu mencegah penyalahgunaan, penyusunan informasi, mencegah kesalahan yang tidak disengaja. 4 kelompok pengendalian internal, yaitu 1 pengendalian untuk pencegahan, pengendalian pemeriksaan dan korektif. Kedua, umum dan pengendalian aplikasi. Ketiga, administrasi dan pengendalian akuntansi. Keempat, input, proses, dan output. Pengendali terdiri dari 5 kategori, yaitu otoritas transaksi, pemisahan tugas, desain dan penggunaan dokumen, penjagaan aset, dan pemeriksaan independen atas kinerja. Otoritas transaksi dan kegiatan yang memadai terdiri dari authorization, digital signature, atau fingerprint, kemudian significance authorization. Pemisahan tugas, pengendali internal dan seorang pegawai, yaitu berfungsi untuk penyimpanan, menangani, pemeliharaan, tempat penyimpanan persediaan, dan menerima cek yang masuk dari pelanggan melalui cek surat. Pemisahan tugas, mencegah pegawai dari pemalsuan catatan di order, dan untuk menutupi transaksi yang tidak diotoritas secara layak. Yang digunakan untuk mengamankan aset yaitu mesin kas, lemari besi, kotak uang, kotak pengamanan simpanan, area penyimpanan tahan api, pengendalian lingkungan, dan pembatasan akses ke ruang komputer, file komputer, dan informasi. Pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa seluruh transaksi diproses secara akurat adalah elemen pengendalian lainnya yang penting. Jenis pemeriksaan independen itu jumlah total batch, pembukaan berpasangan, dan lain-lain. Terdapat 5 jumlah total batch, yaitu jumlah total keuangan, total lainnya, jumlah catatan, jumlah baris, dan uji kesesuaian baris dan kolom. Penilaian risiko. Perusahaan yang menerapkan EDI harus mengidentifikasi ancaman yang akan dihadapi oleh sistem. Beberapa ancaman menunjukkan risiko yang lebih besar karena probabilitas kemunculannya lebih besar. Contohnya, risiko dan penyingkapan harus diperhitungkan bersama-sama. Perkiraan biaya dan manfaat. Biaya atas sistem anti penipuan akan menjadi halangan. Salah satu cara untuk menghitung manfaat melibatkan perkiraan kerugian atau expected loss. Informasi dan komunikasi. Akuntan harus memahami ini. Hal tersebut membuat sistem dapat melakukan jejak audit atau audit trail. Jejak audit muncul ketika transaksi suatu perusahaan dapat dilacak di sepanjang sistem, mulai dari sistem awal sampai tujuan akhirnya pada laporan keuangan. Kemudian mengawasi kinerja, yaitu dengan menggunakan metode utama, yaitu supervisi dan yang efektif, kemudian pelaporan yang bertanggung jawab, dan audit internal. Sekian dan terima kasih.